Halo, perkenalkan, nama saya Andika Setiawan dengan NIM 2401420. Perkenalkan, nama saya Nike Putri Aulia dengan NIM 2415390. Perkenalkan, saya Zulfa Lutfia Azizah dengan NIM 2408722. Di sini terdapat definisi persepsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Schermerhorn, Hahn, dan Osborne pada tahun 2002 mendefinisikan persepsi sebagai berikut. Perception is the process through which people receive, organize, and interpret information from their environment. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa persepsi adalah proses di mana orang menerima, mengorganisasi, dan menginterpretasi informasi dari lingkungannya. Lalu yang kedua, menurut Lutans pada tahun 2001, perception is very complex cognition process that yields a unique picture of the world, a picture that may be quite different from reality. Definisi tersebut mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses kognisi yang kompleks yang menghasilkan gambaran unik terhadap dunia, sebuah gambaran yang mungkin berbeda dari kenyataannya. Dalam bahasa sederhananya, persepsi adalah penilaian atau pandangan kita terhadap suatu hal yang terjadi di lingkungan. Sebagai contoh, di sebuah kantor ada seorang staf yang tidak hadir. Seseorang mempersepsi bahwa staf tersebut lalai. Seseorang lain mempersepsi dengan adanya masalah yang dihadapi oleh staf tersebut dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Seseorang yang lain lagi mempersepsi adanya masalah keluarga. Mengapa persepsi seseorang dengan orang lain terhadap kejadian tersebut beragam? Karena ada beberapa faktor yang memengaruhi persepsi seseorang. Faktor yang pertama yaitu pelaku persepsi, yaitu karakteristik yang melekat dengan seseorang. Faktor yang kedua, target yang dipersepsikan, yaitu objek yang dipersepsi oleh individu. Lalu faktor yang ketiga yaitu situasi di mana persepsi itu dilakukan, yaitu suasana yang melingkupi individu dalam proses mempersepsi. Selain itu, Robbins pada tahun 2001 mengemukakan beberapa karakteristik pribadi yang memengaruhi persepsi. Yang pertama ada sikap, kedua motif, ketiga kepentingan atau minat, lalu yang keempat pengalaman masa lalu, dan yang terakhir pengharapan. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi di sini menjalankan 4 fungsi utama di dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu kendali, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok juga merupakan suatu mekanisme dasar di mana anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka. Dalam komunikasi ada proses komunikasi yang merupakan langkah-langkah antara komunikan atau sumber dan penerima yang menghasilkan pentransferan atau pemahaman makna dari apa yang dikomunikasikan. Lalu ada model proses komunikasi. Pesan itu dikodekan dan diteruskan dari suatu medium kepada penerima yang menguraikan kode pesan yang diawali oleh pengirim. Lalu ada jaringan formal dan informal. Jaringan formal lazimnya vertikal, mengikuti rantai wewenang, dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal biasanya selentingan bebas untuk bergerak ke segala arah dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Lalu ada komunikasi nonverbal, yaitu menjelaskan pesan yang dihantarkan lewat gerakan tubuh, intonasi atau tekanan kepada kata-kata, air muka, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Contohnya bahasa isyarat, bentuk raut muka, dan gerakan-gerakan tubuh lainnya. Lalu ada komponen komunikasi. Yang pertama pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan. Pesan adalah isi dari komunikasi yang diharapkan menjadi makna
yang dipahami bersama antara pemberi dan penerima pesan atau antara orang-orang yang berkomunikasi. Komponen yang kedua yaitu pengkodean, yaitu proses menguraikan pesan dalam bentuk simbol. Lalu ada channel atau saluran, yaitu alat yang digunakan untuk mengirim pesan komunikasi. Lalu yang keempat ada mengartikan kode pesan pengirim. Dalam hal ini, sering terjadi kesalahpahaman atau distorsi mengenai apa yang diinginkan oleh pengirim dan apa yang ditangkap oleh penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim. Lalu ada aliran komunikasi dalam organisasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dimensi vertikal, ada vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Seperti yang kita tahu, contoh komunikasi vertikal ke bawah yaitu dari ketua prodi kepada kepala bidang. Sebaliknya, contoh komunikasi dimensi vertikal ke atas yaitu dari kepala bidang kepada ketua prodi. Lalu dimensi lateral, yaitu komunikasi yang terjadi antara kelompok pada tingkat yang sama. Juga ada penghambat dalam komunikasi agar efektif. Yang pertama yaitu penyaringan. Penyaringan di sini mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan penerima. Lalu persepsi selektif. Persepsi selektif muncul karena penerima dalam proses komunikasi selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi mereka yang lain. Lalu yang ketiga ada emosi. Emosi merupakan perasaan penerima akibat dari pengaruh pesan yang telah diterima dan ditafsirkan. Pesan sama yang diterima saat marah atau bingung kemungkinan besar akan ditafsirkan secara lain ketika berada dalam suasana netral. Lalu ada bahasa. Ada 3 variabel yang memengaruhi bahasa yang digunakan seseorang, diantaranya ada usia, pendidikan, dan latar belakang. Kemudian ada definisi kepribadian. Menurut Gordon W. Alfond, kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Kemudian ada menurut Robert Kreitner and Angelo Kinicki, menurut beliau, kepribadian adalah gabungan dari ciri fisik dan mental yang stabil, yang mana memberikan identitas pada setiap individu. Kemudian ada menurut Yinger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Kemudian yang terakhir ada menurut Sigmund Freud. Freud berpendapat bahwa kepribadian terdiri dari 3 sistem utama. Yang pertama ada ide, ego, dan superego. Nah, setiap tindakan kita merupakan hasil dari interaksi dan keseimbangan antara ketiga sistem tersebut. Nah, setelah membahas definisi kepribadian tadi, di sini terdapat faktor utama kepribadian. Pengaruhnya terhadap kinerja kerja. Yang pertama ada faktor kelahiran. Faktor ini memengaruhi penampilan kerja, interaksi sosial, keahlian, dan tingkat partisipasi dalam tim kerja. Kemudian yang kedua ada sifat yang menyenangkan. Ini berkaitan dengan penampilan kerja seseorang dalam pelayanan kerjanya. Kemudian yang ketiga ada sifat berhati-hati, yang mana ini berkaitan dengan penampilan kerja untuk semua jenis pekerjaan. Nah, sifat ini lebih penting daripada kemampuan memprediksi dalam pekerjaan. Kemudian yang keempat ada keseimbangan emosi, yang mana kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengendalikan emosi mereka dengan baik.
sehingga mereka dapat merespon situasi dengan tenang, rasional, dan efektif. Nah, emosi ini yang baik akan meningkatkan kinerja seseorang. Kemudian yang terakhir ada sikap keterbukaan terhadap pengalaman, yang mana sikap keterbukaan ini sangat baik dalam praktik pekerjaan karena dapat dijadikan pedoman atau nilai-nilai yang mendukung pekerjaan tersebut. Telah disebutkan faktor utama tadi, kemudian terdapat faktor penentu kepribadian, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada keturunan. Keturunan ini terutama diturunkan dari orang tua, sehingga orang tua bisa menjadi penentu utama dalam menentukan kepribadian seseorang. Faktor diantaranya yaitu nilai-nilai yang ditanamkan, moral, serta status dan keturunan. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan di sini yaitu lingkungan di mana seseorang itu tumbuh dan berkembang, di mana seseorang banyak belajar, mengamati, mengetahui, dan nantinya akan tertanam dalam dirinya. Kemudian ada situasi. Situasi yaitu keadaan dari lingkungan atau tempat seseorang itu berkembang. Dengan situasi yang buruk, maka kepribadian seseorang akan tumbuh menjadi pribadi yang pemberontak, labil, dan tidak terarah. Ada tempat kendali atau tempat kontrol. Yang pertama ada eksternal, yang mana seseorang individu ini meyakini dan percaya bahwa apa yang terjadi pada mereka telah dikontrol oleh kekuatan dari luar diri mereka, seperti keberuntungan atau kesempatan. Nah, kemudian ada tempat kendali kontrol internal, yang mana seseorang meyakini bahwa mereka mengendalikan segala hal yang terjadi pada mereka, sehingga apa yang mereka alami sudah dapat mereka duga hasilnya. Ini ada kecerdasan emosi. Nah, menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Nah, ada beberapa aplikasi emosi dalam perilaku organisasi. Yang pertama, menetapkan tujuan yang akan dicapai. Kemudian membuat urutan prioritas hal-hal yang kita inginkan. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Yang keempat, melakukan kegiatan sesuai jadwal yang dibuat. Terus yang terakhir, berusaha untuk dapat berdisiplin dalam melaksanakan kegiatan. Dengan begitu, emosi dalam perilaku organisasi dapat terkendali. Jenis kelamin dan emosi. Pria dan wanita memiliki perbedaan sosial, di mana pria itu tangguh dan berani, sedangkan wanita bersifat mendidik. Kemudian, wanita cenderung memiliki kemampuan untuk bisa membaca perasaan orang lain dan menunjukkan emosi mereka daripada pria. Nah, kemudian yang ketiga ada wanita memiliki kebutuhan yang lebih besar agar dapat membuktikan dirinya pada lingkungan dan lebih menunjukkan emosi yang positif seperti kegembiraan. Kemudian dilanjut terdapat emosi negatif di tempat kerja. Nah, emosi negatif ini bisa mengantarkan manusia pada perilaku penyimpangan di tempat kerja, antara lain yaitu penyimpangan dalam produksi, yaitu
ketika contohnya pulang lebih awal, bekerja lambat secara terus-menerus. Terus yang kedua ada seperti properti atau barang-barang yang mana menyimpang terhadap pencurian atau menyabotase. Terus ada secara politik, yaitu membicarakan orang lain menyalahkan pekerjaan lain. Kemudian ada secara perorangan. Contoh penyimpangannya itu kayak godaan seksual, mencaci maki, dan lainnya. Perilaku individu dan perbedaan individual. Perilaku individu sendiri adalah segala tindakan reaksi dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam berbagai situasi, dan konteksnya, perilaku ini dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal. Perbedaan individual sendiri adalah variasi atau perbedaan yang terjadi antar individu dalam hal karakteristik, sikap, kemampuan, dan perilaku. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu dan individual adalah individu sendiri, yaitu menunjukkan pada seseorang sebagai pribadi yang terpisah dari orang lain. Kedua, lebih menekankan pada keberadaan seseorang sebagai unit tunggal. Dan individual sendiri adalah lebih mengacu pada sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Lalu poin yang kedua adalah sering digunakan sebagai kata sifat untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan individu. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Karakteristik individu meliputi keahlian, pendidikan, dan pengalaman kerja. Sedangkan karakteristik organisasi meliputi sumber daya, iklim, dan struktur variabel bebas terhadap pengembangan karir sebagai variabel tidak bebas. Hal ini membawa perubahan tersendiri bagi individu dalam lingkungan organisasi. Mereka harus mampu membenahi diri jika tidak ingin diasingkan oleh teman-temannya. Agar tetap terjaga, maka setiap individu menginginkan karirnya meningkat karena dapat memengaruhi penghasilannya. Selanjutnya ada pendekatan untuk memahami perilaku individu. Yang pertama yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu seperti berpikir dan menimbang. Lalu ada pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lalu ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lalu juga saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Yang pertama adalah kecerdasan verbal atau bahasa. Dicirikan oleh kepekaan akan makna dan urutan kata serta kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Lalu kedua ada kecerdasan logika atau matematika. Terwujud dalam pikiran, analitik, dan saintifik. Keterwujudannya dapat kita lihat dalam diri ahli sains, programmer, dan ahli matematika. Yang ketiga ada kecerdasan spasial atau visual. Umumnya terampil menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis. Lalu yang keempat ada kecerdasan tubuh atau kinestetik. Terwujud dalam bentuk koneksi atau hubungan antara pikiran dan tubuh yang diperlukan untuk berhasil dalam berbagai aktivitas. Lalu yang kelima ada kecerdasan musikal atau ritmik. Ini terwujud dalam kemampuan mendengarkan pola musik dan ritmik secara natural, kemudian dapat memproduksinya. Lalu yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan orang lain. Wujudnya dapat kita identifikasi pada jenis kerja sebagai negosiasi dan evaluasi. Lalu yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu terwujud dalam bentuk kemampuan memahami dan mengartikulasikan cara kerja terdalam dari karakter dan kepribadiannya. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kecerdasan spiritual.
kecerdasan spiritual ini adalah terwujud dalam sebuah kombinasi dan kesadaran interpersonal atau kecerdasan intrapersonal dengan sebuah komponen nilai yang ditambahkan padanya. Terima kasih.